Tapi saya jujur, saya masuk Suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku. Yang isinya tuh gagasan untuk negara kita, teman-teman. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon. Nextnya tolonglah. Kalau ada debat cawapres lagi belajar dari Pak Anies. Nah, gimana tuh Ki? Beliau udah pinter kan, jago ya? Iya. Jago jawabnya, jago milih kata-katanya, tapi nggak jago milih cawapresnya. Oh, kok bisa sih Bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget, kurang buzzer, sama kurang nangis di TikTok. Sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Anies, izin nanya dulu Pak Anies, itu kacamatanya etalase nomor berapa Pak Anies? Makanya ngeliat Mas Anies sekarang itu ya, aku tuh kayak ngeliat, tau gak sih, komika-komika sepi job gitu ya. Yang datang cuma ngincer duit tapping. Makanya aku yakin banget ya kemarin tuh, Kompas tuh nge-WA Mas Anies tuh udah pasti deh, kayak nge-WA komika biasa gitu. Kompas gitu, selamat pagi Mas Anies, gas kosong. Kata Mas Anies. Ya, sebetulnya di roasting itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan karena dilihat dibahas, dilihat dari perspektif yang jenaka. Dan bagi semuanya itu menyenangkan. Jadi ini sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi kita. Pada demokrasi kita ini ada dialog, ada ungkapan jenaka, ungkapan yang membuat kita semua bisa tertawa dan menikmati ini sebagai suatu suasana kebebasan. Negara. Kemudian tadi saya bilang kalau udah di dalam institusi birokrasi dan institusi korporasi dalam badan itu, maka udah nggak ada lagi kendala struktural di situ. Karena sama-sama sudah menjadi dalamnya. Ya. Tapi ketika masih di luar, maka negara harus membuat kebijakan untuk membuat kesetaraan kesempatan. Dan itu artinya negara harus kerja ekstra agar kemiskinan atau ketimpangan itu tidak menjadi barrier dia di dalam mengikuti kompetisi. Merit system. Saya kasih ilustrasi ya. Saya mengelola kampus. Lalu kampus memberikan beasiswa anak SMA untuk kuliah selama 4 tahun, full scholarship. Waktu itu nilainya 125 juta waktu itu. Tahun 2008, 2010 sekitar itu. Gede. Ya, untuk kuliah 4 tahun dengan biaya hidup. Jadi kalau udah dapat beasiswa itu problem free. Karena pengalaman saya nih, kalau ngasih beasiswa jangan separuh-separuh, itu cuma meratakan penderitaan. Kalau mau ngasih bantuan ya bantu total, jangan bantu basa-basi gitu. Biaya kuliahnya berapa? Satu semester misalnya SPP 10 juta gitu. Ya udah saya bantu 5. Lah terus yang 5 dari mana? Kalau mau bantu 10 sekalian gitu loh. Outputnya ada. Dari 5-nya lagi kemana nih? Terus yang 5 gimana? Ya saya ngasih sebagian. Lah terus sebagian gimana? Jelas biayanya 10 kok gitu. Nah jadi kami itu utung biaya hidup berapa, biaya kuliah berapa, cover nilainya segitu. Terus mau rekrutmen nih. Nah itu muncul pertanyaan struktural tadi. Nah ini nanti ketika rekrutmen yang kepilih anak-anak dari keluarga mampu, yang mereka punya prestasi. Apa yang terjadi? Satu, bikin alat ukurnya untuk mengukur kinerjanya yang tidak hanya mendasarkan kepada misalnya skor nilai saja. Tapi faktor aktivitas dia, kegiatan dia yang itu bebas dari soal struktural. Terus yang kedua, kita tuh kalau mengadakan tes itu di kota besar. Lah yang bisa ke kota besar yang punya uang. Jadi kita sebutkan dalam seleksi ini bahwa kalau Anda dapat panggilan, maka biaya transportasi Anda ditanggung, dikembalikan. Itu untuk memotong soal kendala struktural. Dan ini ya, karena saya mau cerita nih, kita pernah ketemu anak dari Banyuwangi. Ikut tesnya di Surabaya. Dia nggak bisa berangkat tes kan nggak punya uang. Terus dia dipinjemi tetangganya karena ada surat dari kami yang mengatakan akan diganti. Tetangganya mau berminjemin uang. Dan ketika sampai di tempat wawancara, waktu diwawancara dia bisa berbicara bahasa Inggris sangat lancar. Dan anak ini belum pernah ke bandara. Terus belajar dari mana? Belajar dari radio Australia. Dia ngomongnya dengan accent Australia. Itu kalau kita tidak berbicara tentang policy afirmatif ya dia di dalam mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan, anak itu nggak akan berangkat ke Surabaya, kita nggak akan pernah ketemu anak itu, dan anak itu nggak akan pernah dapat beasiswa. Jadi
negara itu harus menyadari meritokrasi di dalam institusi, kan itu udah sama tuh. Ketika di luar, dia harus memasukkan faktor ketimpangan struktural di dalam semua SOP-nya agar kesetaraan kesempatan itu hadir. Mudah? Enggak. Bisa? Ya. Itu perlu extra effort. Paling enak. Kalau tadi saya soal beasiswa itu misalnya tadi proses seleksi, ditunggu wawancara jam sekian tanggal sekian. Anda mau datang pakai apa, dibiayai siapa? I don't Terserah, care. ya. Ini kan extra Bukan effort. urusan saya. Tapi disitulah fungsi negara. Untuk melakukan extra effort gitu ya, Mas. Kenapa? Karena ini adalah Republik Indonesia yang dimanapun Anda lahir, Anda punya kesempatan yang sama. Dan mindset dari pengelola negara, jangan mindset orang Jakarta, jangan mindset orang kota, tapi mindset orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Tapi prinsip meritokrasi ini, menurut saya perlu jadi kesadaran sampai di level sekolah, level, karena gini kan ya, saya perhatikan kita udah punya meritokrasi untuk hal-hal yang sifatnya kinerja individu, tapi yang kolektif kita belum. Jadi kalau sifatnya individual kita udah lumayan ada meritokratik. Panjat tebing kan nggak bisa titipan. Lari nggak bisa titipan ya, kalau Anda larinya pelan ya pelan aja, mau titipan apa. Oke. Angkat besi, karena itu kita menonjol prestasinya sampai tingkat dunia Di situ ya. Di tempat-tempat di mana ini nggak bisa nggak bisa titipan. Nggak bisa diganti-ganti juga wasitnya ya. Mau pakai wasit itu kan nggak ada wasit. Maksudnya panitianya masih nggak bisa. Itulah sebabnya. Tapi begitu sampai pakai juri, oke, ya, pasti Langsung. sekali Ferry bilang tadi. Begitu ada Ada jurinya ya. Aduh, Mas bisa masuk angin nih. Ini bicara olahraga ya. Bicara olahraga nih. Udah latihan karate luar biasa, latihan taekwondo, latihan kempo, latihan silat. Tapi begitu dia main, ya penilaiannya bisa subjektif. Tapi begitu kita objektif, individual, excel. Lihat, anak-anak kita menang Olimpiade Science. Menang tuh Olimpiade Science di mana-mana. Mengagumkan individu. Tapi begitu kelompok, itu masalah nih. Iya. Itu kalau yang Olim Science ikutan voting tuh repot juga tuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Salah satu bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya tokoh yang ketika di roasting oleh komika teman-teman dengan berbagai macam jurus komika yang sangat keras ya, sangat menyindir, yaitu Anies Baswedan yang sangat kuat. Kenapa? Karena Anies tidak pernah baperan, tidak pernah bisa dikatakan ambil hati dengan semua sindiran ya lewat stand up comedy. Karena menurut Anies itu hanyalah sebuah lelucon yang walaupun sebenarnya itu fakta ya. Dan kalau kita ingat ya bagaimana dulu pernah sempat viral antara Anies dan Ganjar teman pada saat diajak atau diundang di salah satu acara, dan di sana pada saat itu Ganjar itu di roasting oleh komika, seorang perempuan komika ya. Dan pada saat itu Ganjar itu teman ketika di roasting malah mukanya itu sangat asem sekali, mukanya sangat jelek sekali pada saat di roasting ya. Dan itu menandakan bahwa Ganjar memang tersinggung. Namun ketika giliran Anies teman-teman ya, tidak sekali, malah Anies itu ketawa ngakak ya dengan roastingan yang diberikan oleh seorang komika tersebut teman-teman. Dan itu membuktikan bahwa Anies Baswedan tidak pernah baper, tidak pernah bisa dikatakan tidak pernah ambil hati dengan hal-hal tersebut. Justru Anies sangat senang ketika hadir di acara-acara seperti itu. Kenapa? Karena menurut Anies itu adalah yang sangat baik ya untuk bersosialisasi, untuk biar banyak masyarakat yang mengenal Anies dan sebagainya teman-teman. Dan memang kalau kita lihat ya, Anies tokoh yang betul-betul luar biasa ya. Beliau pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur ya, bahkan capres teman-teman. Dan sekelas Pak Anies itu adalah kelas
nasional ya, tokoh nasional yang sangat banyak sekali pengikut, banyak sekali relawan penggemar teman, sehingga beliau ya layak menjadi tokoh nasional dan saat ini ya digadang-gadang akan maju sebagai Capres 2029. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi Anies, dan para pendukungnya harus kerja keras teman-teman ya mulai saat ini untuk Pilpres 2029. Bagaimana menurut kalian?